Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, juga kemampuan yang berbeda karena keterbatasan. Demikian juga dengan sang satria tersembunyi. Meski ia adalah manusia pilihan setengah dewa, tetapi ia tetaplah manusia biasa yang memiliki kondisi serupa dengan manusia pada umumnya. Perjalanan hidupnya tidaklah mudah, bahkan seringkali rumit. Semua harus dilalui dengan keterbatasan yang dimilikinya. Ada keterbatasan sejak lahir, ada keterbatasan karena lika-liku kehidupannya, dan juga keterbatasan karena takdirnya. Bagaikan ia belum diperbolehkan menikmati banyak hal layaknya manusia lain pada umumnya yang memiliki usaha yang sama dengannya. Setiap tempaan senantiasa menguji kegigihannya, menguji kecerdasannya, menguji kesabarannya, menguji keuletannya, menguji ketenangannya, dan menguji imannya. Kehidupannya seringkali terusik oleh hal-hal yang kadang tak masuk akal. Tetapi bagaimanapun, ia harus sanggup melaluinya dan menyelesaikannya. Lelah dengan banyak hal adalah hal yang sudah akrab baginya. Tetapi ia selalu ingat kepada Tuhannya, bahwa Tuhan takkan menguji umatnya melampaui batas kemampuan umatnya. Sang satria tersembunyi selalu berusaha menghibur hati dan pikirannya. Ia ciptakan sendiri motivasi dalam dirinya, dan masih sempat memotivasi ratusan orang yang datang menghampirinya dengan berbagai masalah kehidupan mereka. Ia selalu meluangkan waktunya untuk mereka, meski mereka bukan siapa-siapanya, atau bahkan baru kenal di jalan. Tetapi manusia selalu punya masalah, baik itu masalah kecil atau besar ketika kondisi tuntutan zaman yang semakin berat. Maka, masalah yang hampir selalu dimiliki setiap manusia adalah masalah materi. Tak luput juga dengan sang satria tersembunyi. Hanya bedanya, ia tak mau terlalu larut dalam kesusahannya. Ia selalu yakin bila segala sesuatu akan ada waktu penyelesaiannya, termasuk juga masalah kebutuhan materi beserta segala keterpurukannya. Yang penting baginya, ia tetap berusaha dengan cara-cara yang baik dan benar, menjaga dirinya dari segala nafsu duniawi, serta senantiasa istiqomah, jujur, dan menjaga ibadahnya untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senantiasa memberikan pertolongannya melalui orang-orang di sekitar sang satria. Berbagai macam bentuk dan cara, dengan nilai yang tidak lebih juga tidak kurang, selalu tepat pada waktunya. Meski sang satria harus menahan segala sabarnya dan kesusahannya, lebih dulu setelah segala ikhtiar harus ditempuhnya. Tentu itu bukan hal yang mudah dan kadang menyedihkannya.
Mereka yang terpilih untuk bisa menemani sang satria tersembunyi ternyata juga adalah sosok-sosok pilihan Tuhan. Mereka sangat mengerti keadaan sang satria yang sering menyembunyikan segala kesusahannya dalam senyumannya. Atau bahkan bila sudah tak sanggup, rona wajah dan gelagatnya akan berubah bagai akad marah. Bila orang lain melihatnya, sang satria selalu tampak baik-baik saja tanpa kesusahan. Tetapi mereka yang terpilih mendampingi akan mengerti bila ia telah menutupi kesusahannya. Sampai pada akhirnya ia berkenan bercerita dengan orang-orang yang dipercayainya. Kesusahan ini ada banyak hal, bukan selalu tentang kebutuhan materi, tetapi juga bisa tentang kegundahan hatinya, urusan-urusan yang harus diselesaikannya, konflik dengan orang-orang di sekitarnya, dan lain-lain. Tak jarang juga masalah-masalah rumit yang membutuhkan ekstra tenaga, pikiran, dan waktu. Itu sebabnya mereka yang terpilih mendampinginya adalah sosok-sosok terpilih yang haruslah sabar dan tulus. Karena mereka pun sadar, mereka juga sering terbantu oleh segala usaha jerih payah sang satria. Maka mereka saling melengkapi dengan kesabaran dan ketulusan. Bagi mereka yang telah dengan sabar dan tulus menemani sang satria, mereka begitu beruntung. Karena Allah pun turut melindungi mereka dan meninggikan derajat mereka tanpa diduga-duga dari berbagai arah. Tetapi bagi orang-orang yang mengecewakan hati sang satria, bahkan menyusahkan dan membuatnya marah, seringkali justru mendapat kemalangan, kesedihan, dan permasalahan yang tak kunjung teratasi. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini memang sudah garisnya atau sekedar kebetulan yang tak kita ketahui sangkut pautnya? Bila ini memang benar, ambil saja hikmahnya, bahwa setiap manusia masih saling membutuhkan manusia dan umat lainnya. Kita tak pernah bisa sendiri, sejak kita lahir hingga kematian. Tak selamanya kita di atas, tak selamanya kita di bawah. Kita ataupun sang satria tersembunyi tidak akan pernah tahu kelak akan dibantu oleh siapa, membantu siapa. Tetapi harus senantiasa ingat pernah dibantu oleh siapa saja dalam perjalanan menuntaskan ujian kehidupan ini.